Menuju mimpi Piala Dunia 2026, apa yang direncanakan Sintayong untuk tantangan berat hadapi Irak dan Filipina? Rencana ambisius Sintayong melampaui target besar PSSI hingga 2027 dengan kontrak baru di Timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Langkah baru untuk Martin Paes. Apakah dia siap memimpin sebagai kiper utama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Rahasia terungkap. Apa yang dikatakan mantan striker Timnas tentang masalah sulitnya Sintayong mencari striker berkualitas untuk Timnas Indonesia? Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaik timnas Indonesia. Menuju mimpi Piala Dunia 2026, apa yang direncanakan Sintayong untuk tantangan berat hadapi Irak dan Filipina? Setelah membawa Timnas Indonesia U23 meraih posisi keempat di Piala Asia U23 2024, Sintayong langsung dihadapkan dengan persiapan untuk dua laga sisa. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun jadwal padat, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa persiapan tim berjalan lancar dan siap menghadapi tantangan tersebut. Persiapan berjalan baik dan ada dua pertandingan di bulan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut, kata Sintayong di Jakarta Selasa kemarin. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 4 laga. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Namun, Sintayong menegaskan bahwa targetnya adalah meraih 6 poin penuh dari 2 laga sisa. Seperti yang sudah saya katakan, saya akan meminta para pemain untuk memenangkan kedua pertandingan tersebut, tegas Coach Sin. Setelah sukses mengalahkan Vietnam 2 kali, Timnas Indonesia bertekad untuk melanjutkan tren positif di 2 laga terakhir. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan dan harapan tinggi menyertai langkah mereka menuju putaran berikutnya. Rencana ambisius Sintayong melampaui target besar PSSI hingga 2027 dengan kontrak baru di Timnas Indonesia. Apa yang terjadi di balik layar? Sintayong pertama kali didatangkan oleh PSSI pada Desember 2019 untuk memimpin tim Merah Putih hingga Desember 2023. Setelah masa kontraknya berakhir, PSSI memberikan tantangan baru sebagai syarat perpanjangan kontrak. Untuk memperpanjang masa baktinya, Sintayong harus membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior. Dan Timnas U23 Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia U23. Dan Coach Sin berhasil memenuhi 2 target ini yang membuat PSSI memperpanjang kontraknya sambil memantau kinerjanya lebih lanjut. Keberhasilan ini membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir setuju memperpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Meskipun perpanjangan kontrak ini belum resmi ditandatangani, Sintayong sudah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan berikutnya. Saya tidak terkejut dengan target-target ke depan, ujar Sintayong. Saya akan terus bekerja keras untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kedatangan Sintayong telah membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Di bawah bimbingannya, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 134 FIFA, naik dari posisi 171 saat pertama kali ia memimpin.
Prestasi ini patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya siap memenuhi target yang telah dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, tegas Coach Sintayong. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Sintayong berkomitmen untuk terus memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Langkah baru untuk Martin Paes. Apakah dia siap memimpin sebagai kiper utama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Posisi penjaga gawang timnas Indonesia menjadi salah satu sektor yang patut dinantikan komposisinya saat menghadapi lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong akan memiliki lebih banyak alternatif ketika timnas Indonesia menghadapi dua pertandingan terakhir di grup F demi merebut tiket ke putaran ketiga. Pada dua pertandingan penentuan ini, tim Merah Putih akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Persaingan untuk posisi kiper nomor 1 timnas Indonesia akan semakin memanas dengan kehadiran Martin Paes. Duel melawan Irak dan Filipina tersebut bisa menjadi momen besar bagi Martin Paes untuk mengukir penampilan pertamanya bersama timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI pada 30 April lalu. Namun, saat ini masih ada proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebelum Paes bisa benar-benar eligible untuk memperkuat tim skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI belum memberikan kepastian tentang proses perpindahan tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Saluningga, masih irit bicara mengenai perkembangan terbaru kasus ini. Jika Martin Paes dinyatakan eligible, pemain berusia 20 tahun tersebut akan menjadi kompetitor terkuat bagi kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi. Hernando belakangan ini selalu menjadi pilihan utama Sintayong sejak laga melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Hernando kerap tampil di bawah mistar gawang. Dia menjadi pilihan utama di kualifikasi Piala Dunia 2026, pilihan Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Pemain berusia 22 tahun ini harus bersaing ketat dengan Paes untuk merebut kepercayaan tim pelatih. Dengan kehadiran Martin Paes, beberapa nama penjaga gawang harus siap kehilangan tempatnya. Syahrul Trisna Fadilah, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata telah tersisih sejak Piala Asia 2023 kala bersaing dengan Hernando. Bahkan saat Hernando tidak bisa bermain melawan Vietnam Maret lalu, penggantinya adalah kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio. Persaingan yang ketat ini akan membuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin dinamis dan menarik untuk dinantikan, terutama dalam dua laga krusial mendatang. Rahasia terungkap. Apa yang dikatakan mantan striker timnas tentang masalah sulitnya Sintayong mencari striker berkualitas untuk timnas Indonesia? Legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono mengungkapkan bahwa pelatih Sintayong mengalami kesulitan menemukan striker tajam untuk skuad Garuda yang menurutnya berkaitan dengan kondisi Liga 1 saat ini.
Budi yang dikenal sebagai salah satu striker andalan timnas dengan catatan 16 gol dari 46 laga internasional antara tahun 2001 hingga 2010, menyoroti kurangnya pemain depan berkualitas dari kompetisi lokal. Budi Sudarsono menyebut bahwa masa kejayaannya bersama Boaz Salosa, Bambang Pamungkas, dan Kurniawan Dwi Yulianto berbeda dengan situasi timnas saat ini yang sering dikritik karena tumpulnya lini depan. Sintayong sendiri mengakui kekurangan ini meskipun telah memanggil beberapa striker seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat untuk setiap turnamen. Namun, pemain-pemain ini dianggap belum bisa memenuhi ekspektasi. Budi menilai bahwa kurangnya striker tajam di timnas Indonesia disebabkan oleh Liga 1 yang lebih banyak memberi tempat kepada pemain asing untuk posisi penyerang, sehingga menghambat perkembangan penyerang lokal. Akibatnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut kesulitan menemukan pemain depan yang berkualitas dan tajam dari kompetisi lokal. Budi Sudarsono menyoroti bahwa pemain seperti Ramadan Sananta tidak konsisten saat bermain untuk timnas karena minimnya jam terbang dan pengalaman baik di klub maupun di tingkat internasional. Problemnya ada di kompetisi. Striker di Liga 1 sekarang kebanyakan pemain asing sehingga pemain lokal jarang mendapat kesempatan, ujar Budi kepada media. Pemain seperti Sananta jarang bermain, jadi jam terbang itu sangat diperlukan, terutama untuk pertandingan internasional, jelas Budi. Mantan pemain Persik Kediri itu juga menilai bahwa kebanyakan klub Liga 1 menganggap pemain asing lebih ideal untuk posisi penyerang, membuat pemain lokal sulit bersaing dan berkembang. Dengan situasi ini, Budi berharap ada perubahan dalam kompetisi domestik agar lebih banyak striker lokal yang diberi kesempatan, sehingga bisa mendukung timnas Indonesia dengan lebih baik di masa depan. Tragedi di Eropa. Nasib kurang beruntung 3 pemain timnas Indonesia di Eropa musim 2023-2024. Nomor 1 tak pernah disangka. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh banyak pemain yang berkarir di klub-klub Eropa, mulai dari Liga Belanda, Liga Belgia, hingga Liga Inggris. Kehadiran mereka yang bermain di kompetisi elit Eropa terbukti membawa dampak signifikan pada performa skuad Garuda. Dalam 6 bulan terakhir, timnas Indonesia terus membuat kejutan di setiap pertandingan. Meski performa timnas Indonesia meningkat, beberapa pemain yang berkarir di Eropa justru mengalami nasib kurang beruntung. Ada yang harus bermain di kasta bawah karena timnya terdegradasi, dan ada juga yang tidak mendapat perpanjangan kontrak. Berikut adalah 3 pemain timnas Indonesia di Eropa yang mengalami nasib kurang beruntung di akhir musim 2023-2024. Nomor 3, Tom Haye. Tom Haye dikenal dengan julukan The Professor, mengalami nasib kurang beruntung di akhir musim 2023-2024. Sejak bergabung dengan SC Heerenveen pada 2021, Haye telah bermain dalam 85 laga, mencetak 7 gol dan 12 assist. Dengan kemampuan umpan yang presisi dan visi bermain yang luar biasa, Haye menjadi jantung permainan SC Heerenveen selama 2,5 musim. Namun di akhir musim ini, Haye dipastikan akan berpisah dengan klub gelandang berusia 29 tahun itu tidak memperpanjang kontraknya, dan beredar rumor bahwa ia akan bermain di Italia musim depan. 2. Marcelino Ferdinand. Senasib dengan Tom Haye, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga berpeluang besar berpisah dengan timnya KMSK Deinze. Tim kasta kedua Liga Belgia ini belum memberikan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak sang pemain.
Marcelino bergabung dengan KMS Cadense pada awal 2023 dengan kontrak 1,5 tahun hingga Juni 2024. Selama di Belgia, pemain berusia 19 tahun ini baru mencatatkan 7 penampilan dan 1 gol. Nomor 1, Sain Patinama. Nasib paling tragis dialami oleh bek kiri timnas Indonesia. Sain Patinama, pemain berusia 20 tahun ini harus menerima kenyataan pahit karena timnya KAS Eupen terdegradasi dari kasta teratas Liga Belgia. Sain Patinama didatangkan oleh KAS Eupen pada bursa transfer musim dingin lalu untuk memperkuat pertahanan tim. Sayangnya, cedera parah membuat Sain Patinama kesulitan mendapatkan menit bermain. Meskipun akhirnya pulih dan menjadi andalan tim di beberapa pertandingan terakhir, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan timnya dari degradasi setelah menjadi juru kunci di babak relegation playoff. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi para pemain ini, mereka tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dan terus berprestasi di tingkat internasional.